Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Minggu 20 Juni 2021, Minggu Trinitas. Kita akan berjumpa dengan kitab Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan Minggu Trinitas 20 Juni 2021. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Maha Baik. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari hamba-Mu Ayub, bagaimana Tuhan berkuasa di alam semesta ini, berkuasa atas hidup kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di Ayub 38, Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 11. Saya hanya memenggal bacaan di ayat 1, 2, 3. Saudara-saudara nanti melanjutkannya sampai ayat yang ke-11 bacaan kita. Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah kekuasaan Tuhan di alam semesta. Ayat pertama, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ini adalah penggalan dari ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, Ayub pasal 38. Jika kita membaca kitab Ayub, itu ibaratkan kita menonton sebuah film di mana karakter tokoh utamanya digambarkan sebagai orang yang baik budi, jujur, beriman, dan saleh. Namun dalam perjalanan hidupnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Ia kehilangan anaknya, segala harta bendanya. Bahkan tubuhnya pun dihinggapi penyakit yang menjijikan. Tambah lagi, para sahabatnya meninggalkan dirinya. Nah, saudara-saudara, pada kitab Ayub diceritakan Ayub mengalami penderitaan dan akhirnya Ayub dipulihkan. Semua yang pernah hilang diganti kembali oleh Allah. Pesan cerita ini mau menjelaskan kepada kita dari kisah Ayub ini, mulai dari pasal 1 sampai terakhir, bahwa Allah sesungguhnya memelihara kehidupan Ayub. Seperti sebuah film, bahwa kesengsaraan Ayub membawa nikmat. Saudara-saudara, cerita Ayub ini mendapatkan beberapa pembelajaran. Saya mencermati ada 2 dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, mari belajar mengenal kehendak Tuhan. Terkadang saudara-saudara, kehidupan yang silih berganti ini sangat sulit untuk dimengerti. Terlebih lagi mengetahui, mengenal, dan merasakan kehendak Tuhan. Ayub yang terkenal saleh, beriman, jujur, dia tidak mengerti apa yang akhirnya terjadi dalam hidupnya. Nah, dia tidak pernah mengalami kecurangan, tidak pernah mengalami penipuan, tidak pernah mengalami penggelapan.
tidak pernah korupsi misalnya. Dan dia sangat yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang jahat. Ayub diibaratkan sebagai seseorang yang taat beribadah, rajin berdoa, takut pada Tuhan. Namun tidak habis pikir dia, mengapa harus mengalami penderitaan yang hebat. Nah, saudara-saudaraku, pada bagian ini kita perlu belajar untuk mengerti dan percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap peristiwa yang kita alami. Yang dibutuhkan sekarang, pada saat sekarang, apakah kita tetap taat dan setia pada Tuhan, sekalipun hidup kita menderita, sembari belajar mengenal kehendak Tuhan. Sebab tidak ada penderitaan yang tidak berujung. Bersama Yesus, badai dan gelombang hidup yang mengempas para murid ketika berlayar pada akhirnya berhenti dan kembali tenang damai. Seperti itulah Tuhan di dalam setiap pergumulan badai dan gelombang hidup kita. Kita mampu dan sanggup menjalaninya. Asalkan sekali lagi kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Kedua, andalkan hikmat Tuhan. Bukan hikmat diri kita sendiri, hikmat manusia. Coba kita perhatikan 3 teman Ayub yang terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat terpandang, cendekia. Sebut saja kalau zaman sekarang para teolog yang juga berusaha memecahkan persoalan Ayub. Mereka berusaha memakai hikmatnya masing-masing. Mereka menyimpulkan bahwa Allah yang adil tidak mungkin menimpakan penderitaan berat kepada Ayub. Jika memang Ayub tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin ia mengalami penderitaan yang luar biasa hebatnya. Pasti ini ada dosa dan kejahatan yang tersembunyi. Saudara-saudara, kawan-kawannya bermaksud hati membantu, tetapi kawan-kawan Ayub jatuh pada penghakiman dan menuduh Ayub yang bukan-bukan. Seharusnya kawan-kawannya menaruh empati, menghibur Ayub, tetapi malah mereka menuduh dan menghakimi Ayub. Sementara Ayub merasa tidak melakukan dosa dan kejahatan di mata Tuhan, sehingga ia berusaha membela dirinya di depan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Ayub tetap pada pendiriannya bahwa ia benar dan tidak berbuat dosa. Dalam hal ini Ayub benar, tetapi Ayub dan ketiga teman-temannya gagal mengenal keadilan Tuhan dan penderitaan orang benar. Hikmat dan pengetahuan mereka gagal memahami mengapa orang benar mengalami penderitaan sedemikian berat. Ayub akhirnya jatuh pada pembelaan diri, dan ketiga kawan-kawannya jatuh pada sikap menghakimi. Nah, saudara-saudaraku, ada kalanya persoalan itu cukup kita renungkan. Renungkan maknanya sekaligus merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa? Sebab inilah yang menjadi pesan buat kita yang terakhir. Keyakinan bahwa badai dan gelombang hidup itu pasti akan berakhir. Dengan keyakinan ini kita akan dimampukan untuk
bertahan dan sabar menghadapi peristiwa yang sulit silih berganti dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan satu peristiwa pun di luar kontrol kuasa-Nya. Orang beriman seharusnya tidak perlu khawatir, takut menghadapi badai gelombang hidup. Mengapa semuanya terjadi? Tetapi semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mengendalikan semua sesuai dengan tujuannya. Bahkan hingga saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan terus bekerja. Bahkan penderitaan yang dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang setia dan taat menghadapi badai hidup. Pandemi corona bukan saja menelan korban jiwa, tetapi harta ataupun yang lainnya. Jadi yang perlu bagi kita sekarang dibutuhkan adalah taat kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, teruslah percaya kepada Tuhan, kenali kehendak-Nya, dan terlebih lagi andalkan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Di hari Minggu ini kami belajar dari tokoh Ayub Tuhan. Di pasal 38 bahwa penderitaan yang dilalui oleh Ayub menjadi contoh bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, belajar berhikmat kepadamu Tuhan. Tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa melewati dan melintasi peristiwa kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.